warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syifa Uzaro, nomor presensi 4. Saya Safoina Lena, nomor presensi 33. Saya Retno Cinti Jayanti, presensi 30. Saya Bud Septiana, nomor presensi 28. Saya Dafail Nurfasi, presensi 6. Saya Daigala Surfatilah, nomor presensi 5. Cina adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk meruntuhkan kekaisaran dinamis Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi. Latar belakang revolusi Tiongkok disebabkan oleh kekalahan bertubi-tubi pemerintahan Cina terhadap negara asing seperti Eropa dan Jepang. Kekalahan bertubi-tubi ini semakin menambah kebencian rakyat terhadap pemerintahannya yang dianggap bukan asli orang Cina, yaitu dinasti Muju dan dinasti Qing. Dinasti ini berasal dari Manchuria, daerah yang berbatasan dengan Tiongkok bagian utara. Jalannya revolusi Cina tidak terjadi dalam satu tahapan saja. Ada berbagai peristiwa-peristiwa penting pada revolusi Cina yang menjadi awal mula terbentuknya Republik Tiongkok yang saling berkaitan hingga diproklamirkannya pembentukan Republik Tiongkok di tahun 1911. 1. Kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu tahun 1839 sampai 1842. Mengutip dari buku sejarah kelas 11, Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Tiongkok. Selain tidak membayar bea cukai, masuknya candu dalam jumlah besar dan terus-menerus dianggap merusak kehidupan masyarakat Tionghoa. Atas perintah Kaisar Lin Te-su, 20.000 peti candu 9 perang pun tak terhindarkan. Inggris memenangkan perang yang membuat Tiongkok harus tunduk terhadap perjanjian Nanking tahun 1842. Perjanjian tersebut isinya adalah sebagai berikut. Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Tiongkok mengganti kerugian akibat perang sebesar 6 juta dolar. 5 kota pelabuhan di Tiongkok terbuka untuk perdagangan asing. Pemberontakan Taiping. Dikutip dari Wikipedia, pemberontakan Taiping adalah satu pemberontakan besar atau perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864, yang mana merupakan pertarungan antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenialisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Peperangan tersebut sebagian besar berlangsung di provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, dan Hubei. Tetapi selama 14 tahun peperangan, pasukan Taiping telah memasuki semua provinsi dari Tiongkok pada umumnya selain Gansu. Peperangan tersebut merupakan yang terbesar di Tiongkok sejak penaklukan Ming oleh Qin dan dipandang sebagai salah satu perang paling berdarah dalam sejarah manusia. Perang saudara paling berdarah dan konflik terbesar pada abad ke-19 dengan perkiraan jumlah korban yang meninggal dunia antara 20 hingga 70 juta orang, serta jutaan lainnya tergusur dari kediamannya. Perang Jepang ke Tiongkok, Perang Cina sampai Jepang, Peace in Japan's War, bertanggung antara 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas karena wilayah dan Mingxi 2022. Perang akhirnya digantikan pada tanggal 1 Agustus 1894. Meskipun pengamat asing telah meramalkan kemenangan mudah bagi pasukan Tiongkok yang lebih besar, Jepang lelah melakukan pekerjaan yang lebih berhasil dalam mendominasi dan mereka dilengkapi dan dipersiapkan dengan lebih baik. Pasukan Jepang mencetak kemenangan cepat dan luar biasa di darat dan laut. Pada bulan Maret 1895, Jepang telah berhasil menyerbu provinsi Shandong dan mencuri dan telah membentengi pos-pos yang mengendalikan pendekatan laut ke Beijing. Keempat, pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer merupakan gerakan perlawanan petani untuk mengusir bangsa asing dari tanah Cina pada tahun 1900-an. Awalnya, tindakan Boxer Union termasuk melakukan serangan terhadap umat Kristen Tiongkok dan misionaris asing di Tiongkok Utara.
Pemberontakan ini menyandera orang Barat dan Jepang yang tinggal di Beijing selama 55 hari. Di antara pejabat dinasti Qing yang mendukung penuh Boxer adalah Ling Pingheng, Gubernur Jenderal Provinsi Shandong, mulai memberi wewenang kepada Boxer untuk menghancurkan gedung-gedung gereja dan membantai orang-orang percaya. Akibatnya, Ling Pingheng diberhentikan dan Yu Qian diangkat sebagai penggantinya. Faktanya, Yu Qian juga merupakan simpatisan Serikat Petinju yang mengizinkan Serikat Petinju melanjutkan aktivitasnya di Shandong. Terjadinya Revolusi Tiongkok tahun 1911. Dikutip dari Wang Guru, proses Revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil menjatuhkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing pada 1 Januari 1912. Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak berlangsung lama karena tahun 1916 yang meninggal dunia. Pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, namun hanya sampai tahun 1924. Kedudukannya diganti Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Sayangnya, masa pemerintahannya harus menghadapi perlawanan dari Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan sehingga pada 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan. Akibatnya paham komunis semakin berkembang terutama di Asia. Selanjutnya adalah revolusi kebudayaan. Pada tanggal 16 Mei 1966, pemimpin Cina Mao Zedong telah mengkonsep sebuah gerakan revolusi yang disebut The Great Proletarian Cultural Revolution. Puncak revolusi tersebut terjadi pada 13 Agustus 1966. Revolusi itu menghapus batasan kelas dalam masyarakat yang telah ada selama ratusan tahun di Cina. Dalam waktu cepat, revolusi itu memberikan dampak besar dan luas bagi masyarakat Cina. Setelah 10 tahun revolusi itu berlangsung, sistem pendidikan Cina hancur secara perlahan. Ujian masuk perguruan tinggi dibatalkan selama 2 tahun itu. Sementara ribuan intelektual dikirim ke kamp guru atau dibunuh. Dan dampak yang pertama ada runtuhnya dinasti Maju. Revolusi Cina berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Maju yang berkuasa sejak abad 17. Akan tetapi, revolusi Cina berhasil menggantikan sistem monarki dan feodalisme yang berlangsung selama berabad-abad menjadi sistem republik. Nah, yang kedua, berdirinya Republik Rakyat Cina. Setelah dinasti Maju runtuh, Republik Cina pun mulai didirikan pada 1 Januari 1912. Kemudian Sun Yat-sen dipilih oleh Majelis Nanjing sebagai presiden sementara. Yang ketiga, pecahnya perang saudara. Akibat ideologi radikal barat seperti Marxisme mulai menarik perhatian para kaum intelektual di negara tersebut. Akhirnya muncullah Partai Komunis di Cina. Penerus Sun Yat-sen yang saat itu memegang paham nasionalis langsung melakukan perlawanan terhadap kaum komunis. Akibatnya perang saudara pun tak dapat terletakkan. Kesimpulannya adalah revolusi Cina atau Tiongkok didasari oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap korup dan lemah serta pengaruh asing yang merugikan Tiongkok. Tokoh utama dalam revolusi ini adalah Dr. Sun Yat-sen yang memimpin gerakan untuk menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Cina dan menjadi awal dari perubahan politik di Asia.